Sore semua, saya naik 25 dari Medan. Halo semua, saya Ai dari Tangerang. Yeay. Mainkan Lin. Oke. Liburan di rumah aja atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Makanan rumahan atau makanan restoran? Makanan rumahan. Minyak angin atau balsam? Minyak Balsam. angin. Terakhir ya. WFH atau WFO? WFO. Oh, Kompak kita. kompak banget. Soalnya WFH. Halo Sobat Bebe Pontianak, kembali lagi bersama Linda dan Lisda sebagai host Jom Bekesa episode ketiga. Pada kangen gak nih dengan Linda dan Lisda? Masih kangen kali. Iya, secara kan kita ya gini-gini aja sih. Tentunya teman-teman gak lupa ya dengan slogan Jom Bekesa. Masih ingat kan? Masih. Masih. Kalau aku bilang Jom Bekesa, suara jadi lamun, jalin kebersamaan. Ada 10.000, wih, kaget saya. Ini Itu berempat semangat. doang. Semangat ya. Ini berempat doang tapi suaranya udah kayak satu kantor. Iya, euforianya besar banget, euforia. Euforia, Mbak. Kalau orang zaman kita itu harus bisa switch seperti itu. Nanti ajarin ya, Pak. Boleh. Boleh. Ini siapa sih kok banyak banget ininya? Kalau yang jelas ya, Lin, yang jelas sebelahmu ini senior kita semua. Siapa yang nggak tahu Pak Nay kan? Iya. Semua orang pasti tahu Pak Nay. Kalau ini yang cantik ini siapa? Cantik ini adalah adik kita. Masya Allah. Yang paling gemoy. Masih. Aduh. Yang paling lincah. Ya. Ayo PFM. Pengawas hukum. Yang hukum pasti diawasin. Iya. Ibu ini ya. Iya. Aku pikir udah pindah jabatan jadi PFM. Iya, jadi PFM hukum. Oh iya. Siapa? Siapa? Lulus, udah lulus, nggak apa-apa. Setelah berapa kali ujian, Pak? 2 kali. Ini catatan saya lebih, Pak. Bukan di sini. Iya. Jangan di sini. Iya. Oke. Lanjut aja nih, apa sih yang mau ditanyain? Oh iya, sampai lupa. Siang hari ini kita tuh ada tema baru. Kalau jam episode Jom Bekesa sebelumnya kan temanya make up. Nah, kalau yang pas puasa tentang fit dari luar itu ya. Kalau yang sekarang tentang pantura. Wih, pantura. Pantura ya. Pernah dengar pantura nggak? Pantai. Coba ya, yang joget-joget. Bukan. Apa sih pantura itu apa? Pantura itu bukan pantai utara yang joget-joget, apalagi bukan suara korek ya. Pantura itu percakapan antar usia dalam ruang akrab. Nah, ini kita buat ada antar generasi dan makanya kita menghadirkan narsum kita yaitu Panay dan Aisyah seperti itu. Oke. Gak salah lama kayaknya kita punya banyak pertanyaan. Banyak gitu. banget netizen tuh banyak banget nanya. Iya, saking Ribuan kepo-nya kalau gitu ya nggak dengan wah ini namanya Panay sama Ai. Tanya gitu. Ya, Ya udah tanya dulu. Sikat ya. aku dulu, Pak. Gas. Ya udah aku dulu ya. Ini ada pertanyaan nih. Tolong ceritakan pengalaman teman-teman singkat aja terkait perbedaan bekerja zaman dulu dengan zaman sekarang. Pak Nay dulu kali ya. Saya dulu kan. Kalau zaman dulu sih Pak boleh pegang aja sih. Oh, oke.
Biasanya capek gitu. Ini sih kalau sekarang sih kebanyakan ini ya, digitalnya sih sekarang. Tapi kalau zaman dulu kita banyak bekerja itu banyak menggunakan alat-alat jadul. Oh, Seperti itu. manual. Manual. Contohnya kayak kalau dulu protein kan masih manual, kita filtrasi masih manual. Seperti itu. Jadi kita memang benar-benar melihat dengan visual. Kalau sekarang kan digital sekali. Oke, seperti itulah kira-kira. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu sekarang yang mana? Bedanya waktu pertama kali masuk itu kebetulan kan saya di pengelola kepegawaian. Kalau dulu tuh kita semuanya masih manual, jadi kita punya satu pegawai satu bobi. Jadi kalau mau ngusulin kenaikan pangkat, UKOM, kita harus buka manual bobinya satu-satu, nyari lagi, nanti taruh lagi. Takutnya nanti kan berkasnya hilang. Tapi kalau sekarang tuh syukurnya BPOM itu semuanya sudah digital, jadi sudah ada dosir pengajuan kepegawaian semuanya udah digital, jadi nggak ada lagi tuh istilah berkasnya hilang nggak nyampe ke biro SDM harus ngirim ulang. Sekarang udah nggak ada cerita kayak gitu lagi. Asik. Iya. Udah segalanya dipermudah gitu. Seperti itu, canggih. Ada pertanyaan kedua nggak? Ada dong. Sebentar ya, saya nyontek dulu. Jadi gemetaran nih. Nah, ini apa sih yang membuat teman-teman ini semangat kerja? Ya, siapa dulu nih? Jadi Yang udah iya, boleh dari yang buat semangat kerja itu ada kebutuhan pokok, ada 4 kebutuhan pokok. Apa tuh? Ya, 1 kebutuhan sandang, sandang. pangan, papan. 4 ya? Yang terakhir nongkrong aman. Nongkrong ya. Anak awal banget. Boleh lah, kafe mana nih? Ayolah guys. Nah, kalau Pak Nay, gimana? Kalau kita yang udah ini ya, yang paling membuat semangat itu paling keluarga aja lah. Kalau ya editor juga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana. Insya Allah. Iya. Lanjut. Karena kita udah tua, jadi mikirnya udah kapan sih yang lahir ya. Kita membesarkan anak, Didengerin, bentar. membesarkan anak dan mensukseskan anak seperti Iya. itu sih. Pak, mau yang salam buat istri dan anak. Iya. Iya. Halo istri anak. Halo semua keluarga istri anak. Iya. Sehat selalu ya. Pasti bangga banget. Luar biasa kan. Terus habis itu, ini aku sambil baca ya teman-teman ya. Kita juga, oh ya, sampai lupa kalau mic-nya cuma 2, maaf ya. Ya, di sini kita selain ada 2 pertanyaan nih yang dari host, kita juga sebenarnya udah nyiapin pertanyaan lainnya. Ini juga dari netizen di Balai Besar Murni Pontianak. Nah, mana ya? Simsalabim, oh my god, jauh sekali. Ada di lantai 1, oh enggak. Asik nih kalau Simsalabim, kering. Cabut undi Cabut aja. dulu. Ini cabut undi ya. Kalau kata Pana yang muda dulu, silahkan naik. Jadi nanti kalau ngambil ini dijawab langsung gitu. Tergantung Jadi panen kan Ai. berarti panen dulu terus aku tuh panen lagi. Enggak, Oh, nanti Pak. Iya. Ayo. jangan melawan sama aku. Oh iya, iya. Maaf ya. mic-nya Jadi Bacain aja. ya. Pertanyaannya, pernah enggak anggap generasi 70-an atro, uno, lelet? Boleh sambil kasih contoh. Pernah dong pasti. Saya nggak jawab ya. Para senior saya nggak jawab. Saya cuma menduga ya. Jawabannya? Kalau katrolel kuno lelet justru enggak sih. Sebenarnya teman-teman senior, saya panggilnya teman-teman senior biar akrab ya bapak ibu sekalian. Luar biasa. Ya, jadi sebenarnya Juga temen ya? CS banget. Tos dulu dong. Oh,
kalau kami saya sebagai junior nggak pernah nganggap teman-teman senior itu kater kuno atau lelet, tapi mungkin kita paham bahwa ketika ada hal yang baru mungkin adaptasinya butuh waktu lebih lama daripada kita yang muda. Jadi bukan lebih lelet sih, lebih ke waktu belajarnya agak panjang aja kayak gitu. Jadi dan syukurnya di sini tuh teman-teman senior itu punya keinginan untuk belajar. Jadi enggak yang oh ya udah saya kan udah senior, saya nggak bisa beradaptasi. Itu sih kayaknya bukan budaya kita ya. Iya. Menusukkan. Iya. Iya, direkam kan ya. Ya gitu loh, Bapak Ibu senior. Balik layar beda lagi. Kita mah baik, akrab. Harmonis. Ya kita mah harmonis ya. Tekanan ya. Iya, boleh dilanjut sama hostnya. Pertanyaannya agak menantang. Oke, jadi intinya seperti itu ya, Bapak Ibu senior. Iya. Oke, lanjut orang Ini giliran saya nih. Iya. Betul nih dari netizen ya. Iya. Jen. Saya cabut ya. Netizen. Saya cabut ya. Iya. Ada baca yang keras-keras Pak. Ding. Seandainya kamu jadi pemimpin, bagaimana cara kamu menghadapi generasi di atas atau di bawahmu? Berarti ini Nanti Bapak generasi di bawah. generasi bawah ya. Oh ya, generasi bawah ya. Kalau Bapak nih, Bapak jadi kabalai. Amin. Walaupun cuma mimpi, amin. Oh, nggak ada yang ngomong gilirin. Ya, tolong diliriknya pejabat-pejabat. Iya. Naik bawah 25. Nggak tahu 25-nya apa sih? Tanggal lahir. Oh. Coba. Kita di Balai Kopi ada kuartet 25. Iya, boleh dijelaskan. Boleh Pak. Kuartet 25 itu IAI 25 September 255. Kemudian ISPI 255, Anjar 259, Oh, sesama lahir tanggal lahir saya bulan. 2512. Jadi ini kapan dijawab? Kalau saya jadi pemimpin, kalau anak buahnya nyaris di generasi gadget ya, gadget sih nyaman lah. Saya yakin pasti mereka patuh. Pasti saya yakin pasti mereka muda. Apalagi mereka masih baru kan. Cuma harus ditingkatkan tentang perilakunya. Saya yakin kalau kecerdasannya pasti oke lah gitu. Hanya perilakunya perlu penekanan seperti itu. Akhlaknya ya. Akhlak, ya udah akhlak. Agar lebih berakhlak ya. Iya. Jadi apakah kami tidak berakhlak? Kita juga berakhlak. Mohon maaf, saya milenial sih. Saya juga sama. Maksudnya bukan berarti milenial itu nggak berakhlak, maksudnya lebih peningkatan, lebih meningkatkan lagi pada orang tua, sopan santun. Kalau ilmu nggak tertandingi sih. Ije, Pak. Oke, lanjutnya nih atau kita mau sungkem dulu? Ke Ikutan lagi. Oke, mari lanjut. Ini kan tinggal satu nih pertanyaannya. Iya. Nah, siapa nih? Kalau kita bacain dua-duanya jawab. Oh, boleh. Aja ya. Oke, gas. Gas. Ayo lanjut. Gaskan. Gas. Nah, di sini untuk Panai 25. Siap. Gimana rasanya bekerja dengan generasi 90-an? Generasi 90-an. Sebenarnya asik ya, asik. Ancam dulu nggak? Kita banyak terbantu, banyak terbantu. Dan generasi 90 juga sangat rela mau membantu kita yang generasi tua. Iya. Ya, sama-sama. Sangat mau mengajari kita yang generasi tua ini. Sebenarnya kita sih bisa, cuma kita niat belajarnya sama generasi. Harus ditingkatkan. Gitu. Karena kan kurikulum kita kan dulu belajar Kurikulum. kurikulum kita dulu nggak ada seperti dulu kan, ada
mengalami digitalisasi, komputerisasi segala macam kita dulu tak pernah jumpa. Kalau sekarang kan jelas ini kebanyakan digital sih. AI. Jadi seperti itu. Jadi kita, yang penting kita semangat lah generasi tua menghadapi generasi muda. Yakin bahwasanya kita juga bisa dan banyak belajar lah. Banyak sabarnya nggak? Banyak sabar juga. Apalagi ngadepin kayak hari gini ya. Iya benar. Itu aja sih yang bisa Oke. saya paparkan. Jadi kesimpulannya happy ya Pak? Happy. Gas. Pokoknya dari tadi slogan Panai gas. Gitu. Pasti dong. Oke, lanjut untuk Aisan ya. Gimana rasanya bekerja dengan generasi 70-an dan 80-an? Asik nih. Pasti lebih asik dong. Asik banget. Jadi kebetulan kan kita itu kerjanya latar belakang umurnya macam-macam ya, dari yang dulu pertemuan Mas Tuhan ada yang dari 60-an, ada 70-an, ada 80, ada 90. Jadi kalau untuk kerja sama senior yang di 70-an itu sebenarnya seru banget. Mungkin untuk pengetahuan digitalnya teman-teman senior mungkin agak butuh waktu yang lama, tapi saya percaya banget kalau teman-teman senior itu lebih teliti. Karena jam terbang itu nggak bisa bohong teman-teman. Mau kita udah bisa digitalisasi AI, tapi jam terbang dari teman-teman senior itu nggak bisa bohong. Pengalaman nggak pernah bohong. Iya, jadi kadang-kadang kita tuh anak-anak muda ini ngerasa, oh bisa nih ngerjain dalam waktu singkat semalam. Biasa kita kan muda-muda proyeknya nomor jonggrang ya. Iya, misalnya besok pagi harus udah jadi. Bisa jadi, tapi teman-teman senior lah yang bisa nemuin kalau ternyata kami ada salahnya, misalkan ada tiponya. Jadi kalau untuk proyek laporan itu mungkin teman-teman junior itu bisa ngerjain dalam 1 malam, tapi itu kadang tipe. Jadi teman-teman senior, teman-teman yang atau atasan-atasan yang mungkin udah punya jam terbang dan udah diteliti, itu yang kadang-kadang menjadi pelengkap kerjaan kami. Ya terima kasih. Pokoknya di gas aja kata Panai. Tapi emang bener sih, karena kita yang muda-muda tuh penting jadi gitu kan. Iya benar. Jadi kalau misalnya kesimpulannya nih dari pantura kita siang ini, kalau generasi aku bilang generasi tua nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Memang itu harus terjadi. Harus diterima. Diterima ya Pak? Diterima, sangat diterima. Oke, siap. Siap, gas. Kalau dari generasi tua nih, POV dari Panai ini sangat terbantu dengan kehadiran teman-teman generasi milenial dan Gen Z. Mudah-mudahan nggak gendeng aja gitu ya, Panai. Gendong. Karena dengan adanya teman-teman Gen milenial dan Gen Z itu bisa mempermudah juga pekerjaan yang tadinya mungkin belum digitalisasi dan sebagainya yang tadi kayak dijelasin sama Panai. Dan juga kalau dari Ai gimana tadi Malis? Ya intinya sama-sama terbantu ya. Iya. Kerjaan tuh jadi lebih cepat sih. Dan Ayu merasa saling melengkapi. Jadi kalau kayak kita gini nih, kita kerjanya mungkin ya udah cepet-cepetan aja gitu kan. Kalau cepet ya tenang cepet, tapi belum tentu benar. Nah, generasi tua lah yang bertugas untuk memverifikasi seperti itu ya. Oke. Mungkin Pak Nay ada yang mau disampaikan Pak? Pantun mungkin? Cakep. Jangan gas Pak. Pantun Pak. Misalkan tetap semangat untuk generasi muda. Saya berpesan untuk generasi tua, tetap semangat, jangan menyerah. Generasi mudanya? Generasi muda tekun terus belajar, tingkatkan prestasi. Gas. Ai, ada kelihatan mungkin? Iya, kalau buat teman-teman senior, semoga kita bisa terus harmonis, saling melengkapi, jadi saling mengerti. Lalu untuk generasi muda, iya, apa ya? Kalau misalkan kerja terus ada
dia mungkin stres, nggak apa-apa, kita belajar lagi, salah coba lagi, capek istirahat dulu, kayak gitu ya, gitu. Ya, kalau lulu dikit nggak apa-apa, kembali semangat, seperti itu. Asik. Oke. Asik banget ya, seperti kayak kata Pane, asik dan gas. Ternyata asik banget perbincangan siang ini gitu ya. Kayak nggak kerasa banget, kita udah 10 jam. Rasanya 2 hari. Udah selesai kak gitu kan? Kenapa ya? Kalau Bapak ada yang mau disampaikan lagi nggak apa-apa. Nggak ada ya? Pokoknya dia berkesan lah. Berkesan banget. Berkesan banget. Ikut dengan Jom Bekasah, berkesan. Berkesan. Boleh jadi nggak? Misal saya nggak mau dulu episode pertama. Pak, mohon maaf nih ya, Bapak emang nggak bisa jadi episode pertama. Itu rasa semangatnya. Oh iya, jadi kayak Bapak ini sebenarnya udah nunggu-nunggu kapan ya diajakin Jom Bekasah. Iya, saya udah nunggu sih. Udah. Lama saya nunggunya. Masya Allah. Seru banget emang Selain ada Panai, ada Aik, sebenarnya masih banyak lagi sih yang kayak tipe-tipe mereka gini gitu. Tapi kalau dihadirin semua nggak cukup durasinya. Iya. Kita bikin berwarna ya. Iya, ya oke. Kita cukupkan kali Cukup aja ya. Kalau lanjut terus sampai besok udah selesai nih. Kasihan editor sih. Iya. Oke, sampai juga kita di penghujung acara Jom Bekasah ke episode ketiga bersama Linda Lisda dan narasumber kita ada Panai dan Aisyah. Makasih udah dateng. Terima kasih. Jangan kapok, sungkem. Foto dulu, foto. Oke, ini tadi kan kita opening ada jargon Jom Bekasah ya. Kita closing lagi dengan jargonnya. Oke, jangan lupa ditonton dan jangan lupa untuk selalu dukung Jom Bekasah ya. Like dan di-share juga karena kita memberikan informasi yang lucu kali ya. Untuk episode ini agak Kadang lucu, kadang enggak. Oke, Penting dan dinamis. gimana Pak? Penting dan Penting dan dinamis. memang serius selalu akhir. Emang. Oke. Jangan lupa Jom Bekasah. Suara dari tamu jalin kebersamaan. Ini udah selesai kak kita acaranya. Udah selesai. Udah Ini mati. kamera udah mati kan? Udah. Kenapa Pak? Kenapa? Saya ada tugas nih, Tugas saya apa? dapat tugas nih dari Genjet. Genjet. Saya dipaksanya bikin konten terkait gratifikasi. Notifikasi. Iya, terkait gratifikasi. Dulu. Notifikasi yang mana sih? Ya udah Pak, bikin itu aja. Di mana? Apa? Ntar Pak, kayaknya aku ada inspirasi lah. Invasi apa? Koin plus. Oh, kira-kira kayak kontennya Pak Mul yang jadi Ustadz yang Sebutkan ciri-ciri penghuni neraka. Saya Pak Ustadz. Ya, betul. penghuni neraka. Oh, iya. Bisa sih. Nah, kayak gitu aja Pak. Itu sih lucu sih memang, tapi Pak Mulnya udah ustad. Ustad benaran ya. Ternyata emang Ustadz beneran ya Pak? Ustad benaran memang. Bahaya. Bahaya, ya. Kasihan nanti kita kena Jadi Ustadz juga? kultum nanti kita. Dekat-dekat dia kebanyakan kultum. Oh gitu. Kuliah 7 menit. Jadi yang mana nih? Masih aja nih. Atau enggak gini Pak, konten di meja pelayanan kita macam Johan, mantap tuh. Nah, Johan Pak, bagus Johan. Yakin kamu mau jadi PNS? Yakin ayah.
Jangan kamu kira jadi PNS itu enak, Johan. Nilai kejujuran dan tulus harus kamu selaraskan dengan ibadahmu dan kepada Tuhan. Dan yang perlu kamu ingat, jadi PNS itu bukan sekedar mencari materi, tapi kamu harus tulus membangun bangsa ini. Jika kamu bercita-cita ingin kaya, jangan kamu jadi PNS. Gimana, kamu sanggup? Johan sanggup, ayah. Buat ayah bangga, Johan. Halo bos, amplopnya udah diterima, pokoknya aman. Kalau gagal, boleh balikin aku ke SC. Oke. Dalam bermacam-macam kesenangan. Johannya sih udah nggak ada lagi sih, Johannya udah ngapung, udah tenggelam. Udahlah kita bikin infografis saja yang ada pejabatnya kayak gini nih, ya gas.